Shalahuddin Al-Ayyubi ini punya paman Asaduddin Sirkuh. Ini pamannya. Nah, Shalahuddin Al-Ayyubi waktu itu menjadi bawahannya Asaduddin Sirkuh. Nah, Asaduddin Sirkuh punya atasan namanya Nuruddin Zangki. Di sini ada yang namanya Udin. Shalahuddin kena, Nuruddin juga kena. Alhamdulillah. Namanya banyak berkahnya ya. Nuruddin Zangki. Nah, ini adalah atasannya Asaduddin Sirkuh. Shalahuddin Al-Ayyubi itu ngefans banget sama yang namanya Nuruddin Zangki. Kagum, sangat kagum. Akhirnya ya, itu bukti bahwasanya ketika seseorang kagum kepada orang yang benar, kurang lebih dia akan ketularan seperti itu dan bahkan melakukan prestasi pencapaian yang juga seperti itu, yang bahkan melampaui bahkan ya. Nuruddin Zangki ini adalah anak dari Imaduddin Zangki. Saya optimis ketika saya menyebutkan ini nggak semua teman-teman langsung hafal namanya, karena saking jarangnya dibahas. Padahal teman-teman, kisah itu penting. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah orang soleh. Kenapa kok disampaikan dalam bentuk kisah? Karena ketika disampaikan dalam bentuk kisah itu dapat banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya daripada sekedar ya tetap langsung nasihat, langsung detailnya juga bagus, juga perlu, tapi cerita juga nggak kalah penting. Kenapa? Karena kadang satu cerita itu kita bisa mengambil pelajaran itu banyak sekali, nggak hanya satu sudut pandang ya. Imaduddin Zangki ini adalah seorang pemuda yang resah waktu itu. Ini bapaknya Nuruddin Zangki ya. Sebelum berbicara generasi Shalahuddin Al-Ayyubi, butuh waktu 50 tahun kurang lebih untuk menghadirkan generasi Shalahuddin Al-Ayyubi menang membebaskan Palestina. Butuh waktu sekitar 50 tahun. Artinya generasi waktu itu disiapkan jauh-jauh hari, nggak langsung jebret aku cita-cita membebaskan Palestina langsung di waktu itu juga merdeka gitu, nggak seperti itu jalan kerjanya. Nah, ini disiapkan 50 tahun, kurang lebih 50 tahun. Nah, yang menyiapkan ini estafet saja, ini estafet dari ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu ada namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu melanjutkan perjuangan Imam Al-Ghazali. Yes. Ya, tulisannya semoga aja cukup jelas. Artinya untuk menghadirkan generasi yang lebih baik itu butuh proses teman-teman. Nah, yang sering jadi masalah adalah para pegiat atau para pejuang yang berusaha menghadirkan kondisi yang lebih baik. Ini kadang yang baru-baru ini nggak paham bahwasanya itu semua butuh proses. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah, itu rawan mutung kalau nggak paham. Ya, rawan mutung. Wes gak ngaji-ngajian aku ngaji teko ngaji yo pancet ae gak cek gurung ketemu jodoh Yohan dan lain-lain. Aku ngaji soal bab riba, aku ya cek melarat ini, naudzubillah min dzalik.
Ya, semua ada prosesnya. Ini disiapkan teman-teman. Ya, bayangin loh, ini berapa lintas zaman coba. 50 tahun nih, itu hitungan 50 tahun. Artinya saling sambung menyambung. Ya. Dan Nuruddin Zangki ini, Imaduddin Zangki ini memutuskan, beliau sudah berjuang habis-habisan waktu itu mengondisikan satu kotanya, tapi beliau akhirnya sadar, ini kalau mengondisikan satu kota, ya, yang sudah terlanjur carut marut, ini terlalu rumit seperti benang kusut. Akhirnya Imaduddin Zangki menepi, mencari daerah yang dimana masih sepi penduduk, sangat jarang penduduk. Beliau membuat peradaban baru sendiri, ya, memulainya sendiri. Dan bertahap orang-orang mulai datang karena, ya alhamdulillah, karena karakternya Imaduddin Zangki memang seorang pemimpin yang berkarakter banget, sehingga orang-orang percaya dan ikut hadir membersamai mendirikan sebuah peradaban baru di daerah terpencil, satu kota, ya, di sebuah kota. Beliau membuat kota yang awalnya nggak ada, jarang penduduknya, beliau memulai dari nol. Bertahap akhirnya, ya alhamdulillah, mulai kuat, mulai kokoh, banyak orang-orang baik yang datang ke sana. Itulah pola yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki, membentuk masyarakat baru, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini anaknya, sehingga muncullah zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini mungkin bagi mbak-mbak pembahasan bab seperti ini agak lumayan berat ya. Mbak-mbak itu memang biasanya nggak terlalu suka yang berhubungan dengan politik-politikan kayak gini, ya. Tapi untuk yang laki-laki ini penting, bagi perempuan pun juga penting. Kenapa? Besok Anda ini punya anak, ya, yang perempuan ini insya Allah besok punya anak, perlu dididik. Nah, untuk mendidik itu perlu ilmu, perlu wawasan yang luas. Kenalkan tokoh-tokoh seperti ini kepada mereka, ya, dikenalkan supaya semakin baik, semakin bisa menjadi energi yang luar biasa untuk keteladanan, ya. Imam Al-Ghazali ini terkenal dengan kitabnya Ihya'ul Ulumuddin. Sampai hari ini dikaji oleh berbagai lintas mazhab, ya, dikaji oleh banyak orang di pesantren-pesantren, banyak yang mengkaji ini, banyak sekali, sangat banyak. Nah, ini ilmu yang berkah. Dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang yang ikut membersamai perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi itu kapasitasnya 11-12 dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang juga kita harus paham. Untuk menghadirkan kondisi itu, Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak berjuang sendirian. Sekelas wakilnya saja, kualitasnya jangankan wakil, sekelas prajurit biasa aja, itu kualitasnya 11-12 sudah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya Salahuddin Al-Ayyubi hanyalah juru bicara resmi dari sebuah zaman. Kenapa? Karena semua orang, ya hampir semua pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini orangnya kapasitasnya kurang lebih kayak beliau, sehingga kalau terlalu jauh kapasitas pemimpin dengan orang yang dipimpinnya terlalu jauh, biasanya nggak nutut, pedot biasanya, ya, frekuensinya masih belum sama, diajak berjuang kecapean karena energinya berbeda, nggak nyambung, sulit nyambung. Makanya seorang pemimpin itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang dia pimpin, sehingga geraknya juga lebih cepat, dan sehingga esok lusa usia kita ini kita nggak ada yang tahu sampai usia berapa. Nah, kalau kita sudah menyiapkan orang-orang yang siap menggantikan kita, semisal pun kita tutup usia, esok langsung siap ada yang menggantikan, langsung siap ada yang memimpin. Banyak sekali contoh sejarah, ya.
Rasulullah saja ketika meninggal itu ada kurang lebih 2000 sahabat dengan kapasitas pemimpin dunia teman-teman, bukan pemimpin RT, bukan sekedar pemimpin RT, bukan sekedar pemimpin kelurahan, enggak, pemimpin dunia. Itu jumlahnya kurang lebih ada 2000 orang ya. Nah, ini Rasulullah menyiapkan dengan seperti itu gitu. Makanya ketika Rasulullah meninggal, ekspansinya luar biasa, pencapaiannya luar biasa, semakin menyebar luar biasa, karena memang disiapkan ya, orang-orang yang dia pimpin ini disiapkan untuk menjadi pemimpin. Ada yang nanti menjadi pemimpin di Mesir waktu itu belum menjadi negara, tapi menjadi provinsi. Provinsi Mesir hari ini kan menjadi negara kan. Nah, dipimpin untuk ekspansi Mesir, diarahkan, besok disiapkan untuk memimpin di daerah Baghdad, di daerah ini, di daerah itu, berusaha mengondisikan kota-kota yang lain, negara-negara yang lain. Itu Rasulullah menyiapkan seperti itu. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi semangat kita, teman-teman muda. Ayo jangan loyo, ayo mulailah punya cita-cita besar, kenalkan dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik. Teman-teman mulai hari ini lebih selektiflah untuk mencari pergaulan, lebih selektiflah untuk mencari lingkungan. Kalau lingkungannya teman-teman adalah orang-orang yang gitu-gitu saja, menganggap nikah sesegera mungkin, bahkan takut nikah. Kalau lingkungannya teman-teman adalah orang-orang yang takut nikah, ya biasanya teman-teman juga nggak bakalan berani nikah ya. Nikah itu butuh mental juga soalnya. Tapi kalau pergaulannya adalah teman-teman orang-orang yang sudah menikah, itu insya Allah cepat ketularan, cepat termotivasi ya. Kalau pergaulannya gitu itu iku ya, turu ketemu iku, ngopi sampai arek iku, bahasanya ya iku bahas soal cewek, tapi gak nikah. Naudzubillah min dzalik ya. Karena memang laki-laki itu ketika berkumpul ya sama, kurang lebih sama kayak perempuan, cuman agak berbeda gitu aja. Cuman porsi ngibahin gak terlalu nemen mungkin ya. Nah, kalau yang laki-laki itu pembahasannya biasanya juga sama, soal cewek juga. Wah, iku loh. Ya sing ngono iku lah. Tak lamar yo. Kami gaji lamar. Ya, semoga aja lekas berani ngelamar ya. Amin ya rabbal alamin. Diilmui, berani ngelamar, bismillah. Ya, ini teman-teman yang masih berikhtiar, yang terutama usianya sudah di atas 25 tahun, ayo kalau masih tetap seperti itu saja berarti ada yang salah diantaranya dalam pergaulan Anda. Segeralah berpindah, cari lingkungan yang berbeda dari biasanya, mencari lingkungan yang lebih baik ya, mencari lingkungan yang lebih baik diantaranya ya supaya Allah berikan pertolongan gitu, lebih cepat Allah karuniakan pertolongan. Kalau pergaulannya masih itu saja, lingkungannya seperti itu saja, tontonannya juga masih seperti itu saja ya, biasanya ya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana nanti. Lingkungannya konco-koncoe podo dinikah kabeh. Iya, naudzubillah min dzalik. Teman-teman mau nikah juga nggak kunjung berani, kayak kunjung ngegas gitu. Saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan, padahal secara pemasukan gaji itu luar biasa, di atas UMR zaman itu ya. Tapi di zaman itu malah saya nggak kunjung berani nikah gitu. Saya menikah justru ketika dalam kondisi benar-benar ekonomi sedang sangat sulit banget, yang sampai besok mau makan itu kadang itu bingung, sampai seperti itu kondisinya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah mampukan malah untuk menikah, padahal waktu itu kondisinya seperti itu. Sementara di waktu-waktu sebelumnya lebih secara finansial lebih megang uang banyak, tapi nggak kunjung berani nikah. Berarti ada yang salah. Oh, ternyata setelah saya pikir, saya renungi sehingga sejauh ini ya Masya Allah subhanallah, ternyata memang diantaranya adalah lingkungan. Karena lingkungan saya dulu adalah lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang ketika mempercepat saya menikah.
lingkungannya anak-anak yang cuman suka melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat lah. Pulang kerja wis cangkruk gak lapo-lapo, cangkruk wis ngono niku wae gitu. Ya, saya lulusan pesantren bingung karena cari lingkungan, masih mencari waktu itu. Lingkungan yang positif di mana ya? Teman-temannya lingkungannya seperti itu mayoritas. Akhirnya bingung cari lingkungan. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman yang lingkungannya hampir sama dengan sefrekuensi, alhamdulillah malah cepat nikah. Alhamdulillah. Itu ya, dalam kondisi yang waktu itu malah sedang susah-susahnya ekonomi. Nah, jadi nikah itu teman-teman bukan soal siapa yang paling mapan. Ya, tapi tentang siapa yang paling beriman. Ya. Kalau imannya kuat, insya Allah apapun kondisinya, ya yakin kepada Allah, ya ekonomi itu nomor sekian. Bukan berarti yang laki-laki terus gak aku gak kerja pokoknya bondoni katok ini gak ngono pisan ya. Ada tanggung jawab teman-teman. Ya sesulit-sulitnya ekonomi saya waktu itu, saya nggak diam saja. Enggak jadi pengangguran gitu, enggak. Saya berikhtiar menjemput rezeki dengan kondisi yang luar biasa. Nah, artinya bukan pasif teman-teman. Ya. Nah, ini perlu sering-sering dinarasikan bab menikah ini kepada teman-teman yang belum menikah, karena para pemuda ini ya kejombloannya kalau tidak diarahkan kepada yang baik-baik, maka arahnya kepada hal yang tidak baik. Sesederhana itu. Godaan yang paling berat buat laki-laki itu adalah perempuan, terutama yang belum menikah. Bukan makan, beneran enggak, makan bisa nomor sekian. Perempuan yang godaan paling berat. Ya. Bener apa bener? Bener apa bener Mas? Jangan malu-malu ngakuinya.